Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Hasnatur Rahmi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hazard analysis critical control point atau yang biasanya disebut dengan HACCP. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas apa itu hazard analysis critical control point atau HACCP, apa saja tujuan dan manfaatnya, apa saja langkah-langkah dan prinsip-prinsipnya, serta bagaimana contoh penerapan HACCP tersebut. Oke, baiklah, langsung simak penjelasan berikutnya ya teman-teman. Hazard Analysis Critical Control Point atau dalam bahasa Indonesianya disebut dengan analisis bahaya merupakan suatu sistem kontrol dalam upaya pencegahan terjadinya masalah yang didasarkan atas identifikasi titik-titik kritis di dalam tahap penanganan dan proses produksi. HACCP merupakan salah satu bentuk manajemen risiko yang dikembangkan untuk menjamin keamanan pangan dengan menggunakan pendekatan pencegahan ataupun strategi preventif yang dianggap dapat memberikan jaminan dalam menghasilkan makanan yang aman bagi konsumen. Menurut Brian 1990, sistem HACCP didefinisikan sebagai suatu manajemen untuk menjamin keamanan produk pangan dalam industri pengolahan pangan dengan menggunakan konsep pendekatan yang bersifat logis ataupun rasional, sistematis, kontinu dan menyeluruh, komprehensif, dan bertujuan untuk mengidentifikasi, memonitor, dan mengendalikan bahaya yang berisiko tinggi terhadap mutu dan keamanan produk pangan. Lalu, mengapa konsep HACCP ini disebut dengan rasional? Konsep HACCP ini disebut rasional karena pendekatannya didasarkan pada data historis tentang penyebab suatu penyakit yang timbul dan kerusakan pangannya. Kemudian, HACCP ini juga bersifat sistematis. Mengapa demikian? Karena konsep HACCP merupakan rencana yang diteliti dan cermat, serta meliputi kegiatan operasi tahap demi tahap, tata cara ataupun prosedur, dan ukuran kriteria pengendaliannya. Konsep HACCP ini juga bersifat kontinu. Kenapa? Karena apabila ditemukan terjadi suatu masalah, maka dapat segera dilaksanakan tindakan untuk memperbaikinya. Di samping itu, sistem HACCP juga dikatakan bersifat komprehensif. Mengapa demikian? Karena sistem HACCP itu sendiri berhubungan erat dengan ramuan ataupun ingredient bahan-bahannya, pengolahan proses, dan tujuan penggunaan ataupun pemakaian produk pangan selanjutnya. Kemudian, sistem HACCP juga dapat dikatakan pula sebagai alat pengukur atau pengendali yang memfokuskan perhatiannya pada jaminan keamanan pangan, terutama sekali untuk mengeliminasi adanya bahaya ataupun hazard yang berasal dari bahaya mikrobiologi, kimia, dan fisika, dengan cara mencegah dan mengantisipasi terlebih dahulu daripada memeriksa ataupun menginspeksi saja. Sementara itu, tujuan dan sasaran HACCP adalah untuk memperkecil kemungkinan adanya kontaminasi mikroba patogen dan memperkecil potensi mereka untuk tumbuh dan berkembang. Oleh karena itu, secara individu, setiap produk dan sistem pengolahannya dalam industri pangan harus mempertimbangkan rencana pengembangan HACCP. Dengan demikian, setiap produk dalam industri pangan yang dihasilkan akan mempunyai konsep terencana penerapan HACCP-nya masing-masing, disesuaikan dengan sistem produksinya. Metode HACCP dikembangkan di Amerika Serikat pada akhir tahun 1960-an dengan tujuan untuk mengembangkan sebuah sistem yang dapat menjamin keamanan pangan bagi para astronot NASA. Metode ini pertama kali dikembangkan oleh
Pillsbury Corporation, NASA, dan laboratorium Angkatan Darat di Amerika. Pada beberapa negara, penerapan HACCP ini bersifat sukarela dan banyak industri pangan yang telah menerapkannya. Di samping karena meningkatnya kesadaran masyarakat, baik produsen dan konsumen dalam negeri akan pentingnya keamanan pangan, penerapan HACCP di industri pangan banyak dipicu oleh permintaan konsumen, terutama konsumen dari negara pengimpor. Penerapan HACCP dalam industri pangan memerlukan komitmen yang tinggi dari pihak manajemen perusahaan yang bersangkutan. Nah, di samping itu, agar penerapan HACCP ini sukses, para perusahaan perlu memenuhi persyaratan-persyaratan dasar industri pangan, yaitu seperti telah diterapkannya Good Manufacturing Practice ataupun yang biasa disebut dengan GMP, dan standar sanitasi operasional producer atau yang biasanya disebut dengan SSOP. Tujuan dari penerapan HACCP dalam suatu industri pangan adalah untuk mencegah terjadinya bahaya sehingga dapat dipakai sebagai jaminan mutu pangan guna memenuhi tuntutan konsumen. Nah, HACCP ini bersifat sebagai sistem pengendalian mutu sejak bahan baku dipersiapkan sampai produk akhir diproduksi massal dan didistribusikan. Oleh karena itu, dengan diterapkannya sistem HACCP akan mencegah risiko komplain karena adanya bahaya pada suatu produk pangan. Nah, selain itu, HACCP juga dapat berfungsi sebagai promosi perdagangan di era pasar global yang merupakan daya saing kompetitif. Setelah kita mengetahui pengertian dari HACCP, kemudian ada tujuannya untuk apa CCP tersebut diterapkan, dan sekarang kita masuk ke dalam manfaat yang diperoleh dari penerapan HACCP. Apa saja sih manfaatnya? Yang pertama yaitu dapat meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang dihasilkan. Jadi, dengan menerapkan HACCP ini sangat membawaki kepada satu uh, keuntungan bagi si produser. Kenapa? Karena dengan menerapkan ini konsumen itu percaya, artinya konsumen itu tidak ragu dalam mengkonsumsi produk tersebut karena konsumen itu percaya bahwa produk yang dihasilkan tersebut itu berkualitas, artinya tidak berbahaya bagi kesehatan jika dikonsumsi, sehingga kita dapat mempunyai nilai lebih di mata konsumen, begitu ya teman-teman. Kemudian dapat mengurangi resiko kontaminasi. Arti kontaminasi di sini yaitu bisa jadi kontaminasi dari bahaya-bahaya biologi, fisika maupun kimiawi, begitu ya teman-teman. Kemudian juga eh, dapat memenuhi persyaratan hukum dan regulasi yang berlaku baik di tingkat nasional maupun internasional. Jadi, jika kita menerapkan HACCP, karena HACCP ini adalah sifatnya itu masih kesadaran diri, maka dengan menerapkan persyaratan ini itu akan mempermudah kita dalam memenuhi persyaratan-persyaratan hukum, baik itu di tingkat nasional ataupun internasional. Kemudian yang keempat itu dapat meningkatkan efisiensi proses produksi dan mengurangi pemborosan. Jadi intinya jika kita memanfaatkan ataupun menerapkan HACCP ini dengan baik, maka kita akan dapat mengurangi biaya. Artinya dengan penerapan HACCP ini lebih efisiensi terhadap waktu dan biaya. Kemudian yang terakhir dapat membantu perusahaan dalam menjalani audit keamanan pangan dan memperoleh sertifikasi yang diperlukan. Jadi untuk jika ada suatu badan yang datang ke perusahaan kita melakukan audit keamanan pangan, maka kita dapat
memperlihatkan kepada tim auditor tentang keamanan pangan yang kita lakukan. Dan jika kita lulus dalam audit keamanan ini, maka kita akan sangat mudah dalam memperoleh sertifikasi, karena HACCP ini sendiri itu ada yang namanya sertifikat, dan ada juga stempel yang merupakan tanda bahwa perusahaan tersebut telah lolos ataupun telah menerapkan HACCP dengan baik dan benar. Jadi jika kita menerapkannya dari A sampai Z itu secara berurutan dan secara berkesinambungan ataupun continuous, maka itu dalam memperoleh sertifikat itu sangat mudah. Begitu ya teman-teman. Nah, bagi industri pengolahan pangan, sistem HACCP sebagai sistem penjamin keamanan pangan mempunyai kegunaan dalam hal seperti yang pertama, mencegah penarikan produk yang dihasilkan, dikarenakan pencegahan ini disebabkan adanya ataupun teridentifikasi bahwa produk tersebut terdapat bahaya jika dikonsumsi, makanya dilakukan penarikan. Yang kedua itu mencegah penutupan pabrik, itu sama juga seperti yang dikatakan tadi, karena terdapat bahan-bahan yang berbahaya yang digunakan. Kemudian yang ketiga, dapat pembenahan dan pembersihan pabrik, karena jika tidak higienis maka tidak menerapkan proses HACCP namanya. Yang selanjutnya, mencegah kehilangan pembeli atau pelanggan di pasar. Kenapa? Karena dengan tidak menerapkan HACCP maka produk yang kita hasilkan akan diragukan. Yang selanjutnya yaitu mencegah pemborosan biaya atau kerugian yang mungkin timbul karena masalah keamanan produk. Jika suatu produk yang dikeluarkan itu teridentifikasi ada bahaya, maka produk tersebut tidak bisa didistribusikan, sehingga akan menyebabkan biaya yang sangat besar karena telah membuat sebuah produk yang tidak bisa dipasarkan. Maka modal yang digunakan oleh perusahaan tersebut akan tersendat, sehingga akan menyebabkan perusahaan mengalami kerugian. Jadi untuk memahami konsep HACCP secara menyeluruh diperlukan adanya kesamaan pandangan terhadap beberapa istilah dan definisi yang dipakai dalam sistem manajemen HACCP, yaitu seperti yang pertama di sini ada bahaya atau hazard. Nah, bahaya di sini itu ada 3. Yang pertama ada bahaya biologi, kimia ataupun fisika. Yang selanjutnya ada kondisi yang dapat menimbulkan resiko kesehatan yang tidak diinginkan terhadap konsumen. Kemudian dalam HACCP ini juga ada namanya titik kendali atau bahasa Inggrisnya control point yang disingkat sebagai CP. CP ini merupakan setiap titik atau tahap prosedur pada suatu sistem produksi makanan yang dapat mengendalikan faktor bahaya biologi, mikrobiologi, kimia ataupun fisika. Kemudian ada juga istilah titik kendali kritis atau critical control point yang disingkat dengan CCP, yang merupakan setiap titik, tahap atau prosedur pada suatu sistem produksi makanan yang jika tidak dikendalikan dapat mengakibatkan resiko kesehatan yang tidak diinginkan, atau setiap titik, tahap atau prosedur yang jika dikendalikan dengan baik dan benar dapat mencegah ataupun menghilangkan atau mengurangi adanya bahaya. Kemudian ada juga istilah selanjutnya yaitu batas kritis atau critical limit, yaitu batas toleransi yang harus dipenuhi atau dicapai yang menjamin bahwa CCP dapat mengendalikan secara efektif bahaya yang mungkin timbul, atau suatu nilai yang merupakan batas antara keadaan yang dapat diterima dan keadaan yang tidak dapat diterima. Selanjutnya ada resiko. Resiko merupakan kemungkinan menimbulkan bahaya ataupun peluang terjadinya suatu bahaya. Penggolongan resiko sendiri itu dapat dikelompokkan berdasarkan prioritas risiko. Kemudian ada pemantauan ataupun monitoring. Monitoring ini merupakan
pengamanan atau pengukuran untuk menetapkan apakah suatu CCP dapat dikendalikan dengan baik dan benar, serta menghasilkan catatan yang teliti untuk digunakan selanjutnya dalam verifikasi. Kemudian ada juga istilah pemantauan kontinu. Apa sih itu pemantauan kontinu? Yaitu pengumpulan dan pencatatan data secara kontinu, artinya keberlanjutan. Misalnya pencatatan suhu, tindakan koreksi, prosedur ataupun tata cara tindakan yang harus dilakukan jika terjadi penyimpangan pada CCP. Kemudian yang terakhir ada yang namanya tim HACCP, yang mana tim HACCP ini sendiri adalah sekelompok orang atau ahli yang bertanggung jawab untuk menyusun rancangan HACCP. Konsep HACCP menurut CAC terdiri dari 12 langkah, di mana 7 prinsip dari HACCP tersebut tercakup pula di dalamnya. Langkah-langkah penyusunan dan penerapan sistem HACCP menurut CAC adalah sebagai berikut. Untuk yang pertama ada pembentukan tim HACCP. Langkah awal yang harus dilakukan dalam penyusunan rencana HACCP adalah membentuk tim HACCP yang melibatkan semua komponen dalam industri yang terlibat dalam menghasilkan produk pangan yang aman. Nah, tim HACCP sebaiknya terdiri dari individu-individu dengan latar belakang pendidikan ataupun disiplin ilmu yang beragam dan memiliki keahlian spesifik dari bidang ilmu yang bersangkutan. Nah, misalnya tuh seperti ahli mikrobiologi, ahli mesin, ahli kimia, dan ahli lain sebagainya, sehingga dapat melakukan brainstorming dalam mengambil keputusan. Nah, jika nih keahlian tersebut tidak dapat diperoleh dari dalam suatu perusahaan, maka disarankan saran-saran dari para ahli dapat diperoleh dari luar. Jadi disarankan untuk merekrut karyawan dari luar perusahaan. Yang kedua ada deskripsi produk. Deskripsi produk tim HACCP telah dibentuk, kemudian menyusun deskripsi produk atau uraian dari produk pangan yang akan disusun rencana HACCP-nya. Deskripsi produk yang dilakukan berupa keterangan lengkap mengenai produk, termasuk jenis apa produk tersebut, apa saja komposisinya, formulasi, proses pengolahan, daya simpannya bagaimana, cara distribusinya bagaimana, serta keterangan lainnya yang berkaitan dengan produk yang dihasilkan. Nah, semua informasi tersebut diperlukan oleh tim HACCP untuk melakukan evaluasi secara luas dan komprehensif. Begitu ya teman-teman. Kemudian yang ketiga ada penggunaan yang dituju. Dalam kegiatan ini, tim HACCP ini menuliskan kelompok konsumen yang mungkin berpengaruh pada keamanan produk, yang mana hal ini bertujuan agar penggunaan produk harus didasarkan pada pengguna akhir produk tersebut. Konsumen ini dapat berasal dari orang umum ataupun kelompok masyarakat khusus, misalnya kelompok balita atau bayi, kelompok remaja ataupun kelompok orang tua. Pada kasus khusus tersebut harus dipertimbangkan kembali kelompok populasi pada masyarakat yang beresiko tinggi. Kemudian yang keempat ada penyusunan diagram alir proses, yang mana penyusunan diagram alir proses pembentukan produk ini dilakukan dengan cara mencatat seluruh proses sejak diterimanya bahan baku sampai dengan dihasilkannya produk jadi untuk disimpan. Kemudian yang keempat ada penyusunan diagram alir proses. Nah, penyusunan diagram alir proses pembuatan produk dilakukan dengan cara mencatat seluruh proses sejak diterimanya bahan baku sampai dengan dihasilkan suatu produk jadi untuk disimpan. Pada beberapa jenis produk, terkadang disusun diagram alir proses sampai dengan cara pendistribusian produk tersebut. Nah, hal tersebut tentu saja akan memperbesar pekerjaan pelaksanaan HACCP. Akan tetapi,
Pada produk-produk yang mungkin mengalami arus ataupun suhu dan sebagainya selama distribusi, maka tindakan pencegahan ini dapat menjadi amat penting. Jadi, diagram alir proses ini disusun dengan tujuan untuk menggambarkan keseluruhan proses produksi. Diagram alir proses ini selain bermanfaat untuk membantu tim HACCP dalam melaksanakan kerjanya, juga dapat berfungsi sebagai pedoman bagi orang ataupun lembaga lainnya yang ingin mengerti proses dan verifikasinya. Begitu ya teman-teman. Kemudian yang kelima ada diagram alir proses. Agar diagram alir proses yang dibuat lebih lengkap dan sesuai dengan pelaksanaan di lapangan, maka tim HACCP harus meninjau operasinya untuk menguji dan membuktikan ketepatan serta kesempurnaan diagram alir proses tersebut. Jadi, bila ternyata diagram alir proses tersebut tidak tepat ataupun kurang sempurna, maka harus dilakukan modifikasi. Jadi, diagram alir proses yang telah dibuat dan diverifikasi harus didokumentasikan secara lengkap. Setelah kita mengetahui apa saja langkah-langkah dalam proses HACCP, kemudian kita masuk ke dalam prinsip-prinsip HACCP. Yang mana prinsip yang pertama di sini ada analisis bahaya. Setelah 5 tahap pendahuluan terpenuhi, tim HACCP melakukan analisis bahaya dengan mengidentifikasi bahaya beserta cara-cara pencegahan untuk mengendalikannya. Analisis bahaya amat penting untuk dilakukan terhadap bahan baku, komposisi, setiap tahapan proses produksi, penyimpanan produk, dan distribusi, hingga tahap penggunaan oleh konsumen. Itu sangat perlu diperhatikan, teman-teman. Jadi, tujuan analisis bahaya adalah untuk mengenali bahaya-bahaya apa saja yang mungkin terjadi dalam suatu proses pengolahan sejak awal hingga ke tangan konsumen. Analisis bahaya terdiri dari 3 tahap, yaitu yang pertama ada identifikasi bahaya, yang kedua ada penetapan tindakan pencegahan ataupun preventive measure, yang ketiga ada penentuan kategori risiko ataupun signifikansi suatu bahaya. Nah, dengan demikian perlu dipersiapkan daftar bahan mentah dan ingredient yang digunakan dalam proses, diagram alir proses yang telah diverifikasi, serta deskripsi dan penggunaan produk yang mencakup kelompok konsumen beserta cara konsumsinya, cara penyimpanannya, dan lain sebagainya. Semua itu harus diperhatikan dan dicatat dengan betul-betul ya teman-teman. Kemudian, bahaya ataupun hazard adalah suatu kemungkinan terjadinya masalah ataupun resiko secara fisik, kimia, dan biologi dalam suatu produk pangan yang dapat mengganggu kesehatan pada manusia. Nah, adapun contoh dari bahaya biologi yaitu seperti sel vegetatif, kapang, virus, parasit, spora, dan bakteri. Kemudian contoh yang di kimianya seperti toksin mikroba, bahan tambahan yang tidak diizinkan, residu pestisida, logam berat, bahan alergen, dan lain sebagainya. Kemudian yang contoh di fisiknya itu seperti pecahan kaca, potongan kaleng, ranting kayu, batu ataupun kerikil, rambut, kuku, dan perhiasan. Nah, jadi tindakan pencegahan preventif measure adalah kegiatan yang dapat menghilangkan bahaya ataupun menurunkan bahaya sampai ke batas aman. Beberapa bahaya yang dapat dicegah ataupun diminimalkan melalui penerapan prasyarat dasar pendukung sistem HACCP seperti GMP ataupun Good Manufacturing Practice. Yang kedua yaitu ada SSOP, Sanitation Standar Operasional Prosedur, dan yang ketiga seperti SOP, Standar Operasional Prosedur, dan sistem pendukung lainnya.
Untuk mendukung resiko ataupun peluang tentang terjadinya suatu bahaya, maka dapat dilakukan penetapan kategori risiko. Dari beberapa banyak bahaya yang dimiliki oleh suatu bahan baku, maka diterapkanlah kategori resiko 1 sampai dengan 4. Nah, selain itu, bahaya yang ada dapat juga dikelompokkan berdasarkan signifikansinya. Signifikansi bahaya dapat diputuskan oleh tim dengan mempertimbangkan peluang terjadinya dan keparahan terjadinya suatu bahaya. Untuk untuk signifikansi bahaya itu sendiri itu ada yang rendah ataupun low, ada yang sedang ataupun medium, dan ada yang tinggi ataupun high. Gitu ya teman-teman. Yang kedua, ada penetapan critical control point atau disingkat dengan CCP. CCP atau titik kendala kritis didefinisikan sebagai suatu titik, langkah atau prosedur di mana pengendalian dapat diterapkan dan bahaya keamanan pangan dapat dicegah, dihilangkan ataupun diturunkan sampai ke batas yang dapat diterima. Pada setiap bahaya yang telah diidentifikasi dalam proses sebelumnya, maka dapat kita tentukan satu ataupun beberapa CCP di mana suatu bahaya dapat dikendalikan. Masing-masing titik penerapan tindakan pencegahan yang telah ditetapkan diuji dengan menggunakan CCP, decision tree untuk menentukan CCP. Decision tree ini berisi urutan pertanyaan mengenai bahaya yang mungkin muncul dalam suatu langkah proses, dan dapat juga diaplikasikan pada bahan baku untuk mengidentifikasi bahan baku yang sensitif terhadap bahaya atau untuk menghindari kontaminasi silang. Suatu CCP dapat digunakan untuk mengendalikan satu ataupun beberapa bahaya. Misalnya, suatu CCP nih secara bersama-sama dapat dikendalikan untuk mengurangi bahaya fisik ataupun mikrobiologi. Kemudian prinsip yang ketiga yaitu penetapan critical limit ataupun CL. Critical limit atau CL atau batas kritis adalah suatu kriteria yang harus dipenuhi untuk setiap tindakan pencegahan yang ditujukan untuk menghilangkan ataupun mengurangi bahaya sampai ke batas aman. Batas ini akan memisahkan antara yang diterima dan yang ditolak, berupa kisaran toleransi pada setiap CCP. Batas kritis ditetapkan untuk menjamin bahwa CCP dapat dikendalikan dengan baik. Penetapan batas kritis haruslah dapat dijustifikasi, artinya memiliki alasan yang kuat mengapa batas tersebut digunakan dan harus dapat divalidasi, artinya sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan serta dapat diukur. Penentuan batas kritis ini biasanya dilakukan berdasarkan studi literatur, regulasi pemerintah, para ahli di bidang mikrobiologi maupun kimia, kodeks, dan lain sebagainya. Dan untuk menetapkan CL sendiri itu disediakan pertanyaan yang harus dijawab. Contoh pertanyaannya seperti apakah komponen kritis yang berhubungan dengan CCP? Yang kedua, suatu CCP mungkin memiliki berbagai komponen yang harus dikendalikan untuk menjamin keamanan produk. Nah, secara umum batas kritis dapat digolongkan ke dalam batas fisik atau yang di dalamnya mencakup suhu dan waktu, batas kimia yang mencakup pH, kadar garam, dan penggunaan batas mikrobiologi, yaitu jumlah mikroba dan sebagainya.
berapa jumlah mikroba sebaiknya dihindari karena memerlukan waktu untuk mengukurnya, kecuali jika terdapat uji cepat untuk pengukuran tersebut. Kemudian prinsip yang keempat ada penetapan prosedur pemantauan untuk setiap CCP. Kegiatan pemantauan ataupun monitoring adalah pengujian dan pengamatan terencana dan terjadwal terhadap efektivitas proses mengendalikan CCP dan CL untuk menjamin bahwa CL tersebut menjamin keamanan produk. CCP dan CL dipantau oleh personil yang terampil serta dengan frekuensi yang ditentukan berdasarkan berbagai pertimbangan. Misalnya nih, kepraktisan, pemantauan dapat berupa pengamatan ataupun observasi yang direkam dalam satu checklist ataupun menggunakan suatu pengukuran yang direkam ke dalam suatu datasheet. Pada tahap ini, tim HACCP perlu memperhatikan nih mengenai cara pemantauan, waktu dan waktu dan frekuensinya, serta hal apa saja yang perlu dipantau dan orang yang melakukan pemantauan. Yang kelima, ada penetapan tindakan koreksi. Tindakan koreksi dilakukan apabila terjadi penyimpangan terhadap batas kritis suatu CCP. Tindakan koreksi dilakukan jika terjadi penyimpangan, sangat tergantung pada tingkat risiko produk pangan. Pada produk pangan berisiko tinggi, misalnya tindakan koreksi dapat berupa penghentian proses produksi sebelum semua penyimpangan dikoreksi ataupun diperbaiki, atau produknya bisa juga ditahan ataupun tidak dipasarkan dan diuji dulu keamanannya. Tindakan koreksi yang dapat dilakukan selain menghentikan proses produksi antara lain yaitu seperti mengeliminasi produk dan kerja ulang produk, serta tindakan pencegahan seperti memverifikasi setiap perubahan yang telah diterapkan dalam proses dan juga memastikan agar tetap efektif. Kemudian, prinsip yang keenam yaitu ada verifikasi program HACCP. Verifikasi adalah metode atau prosedur dan uji yang digunakan untuk menentukan bahwa sistem HACCP telah sesuai dengan rencana HACCP yang ditetapkan. Dengan verifikasi, maka diharapkan bahwa kesesuaian program HACCP dapat diperiksa dan efektivitas pelaksanaan HACCP tersebut dapat dijamin. Kemudian beberapa kegiatan verifikasi yang dilakukan itu contohnya seperti yang pertama ada penetapan jadwal inspeksi verifikasi yang tepat. Yang kedua ada pemeriksaan kembali rencana HACCP. Yang ketiga pemeriksaan catatan CCP. Dan yang keempat pemeriksaan catatan penyimpangan dan disposisi inspeksi visual terhadap kegiatan untuk mengamati jika CCP tidak terkendalikan. Yang keenam itu ada pengambilan contoh secara acak, kemudian ada juga catatan yang tertulis mengenai inspeksi verifikasi yang menentukan kesesuaian dengan rencana HACCP ataupun penyimpangan dari rencana dan tindakan koreksi yang dilakukan. Kemudian ada verifikasi harus dilakukan secara rutin dan tidak terduga untuk menjamin bahwa CCP yang ditetapkan masih dapat dikendalikan. Verifikasi juga dilakukan jika ada informasi baru mengenai keamanan pangan atau jika terjadi keracunan makanan oleh produk tersebut. Kemudian prinsip HACCP yang terakhir yang ketujuh ada perekaman data ataupun dokumentasi.
Dokumentasi program HACCP meliputi pendataan tertulis seluruh program HACCP, sehingga program tersebut dapat diperiksa ulang dan dipertahankan selama periode waktu tertentu. Jadi, dokumentasi mencakup semua catatan mengenai CCP, CL, rekaman pemantauan CL, tindakan koreksi yang dilakukan terhadap penyimpangan, ada catatan tentang verifikasi dan lain sebagainya. Oleh karena itu, dokumentasi ataupun dokumen ini dapat ditunjukkan kepada inspektur pengawas makanan jika dilakukan audit eksternal dan juga dapat digunakan oleh operator.